Halo, selamat malam sobat hati yang gembira. Bagaimana hari kalian di malam minggu ini? Di tengah kondisi yang akhir-akhir ini terjadi, semoga kalian tetap sehat, tenang, dan gembira di hati ya. Setelah kita sudah hampir 2 minggu kita libur lebaran, akhirnya IG Live Hati yang Gembira dapat kembali lagi menemani malam minggu kalian. Nah, aku Luisa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Noel dari BCS Jakarta. Topik kita hari ini menarik, tentang Your Habit Determine Your Future. Jadi kebiasaan yang kita lakukan hari ini itu menentukan masa depan kita. Oke, aku sapa dulu teman-teman yang baru masuk ya. Hai Abdil. Hai Rizky. Halo Indra, Clara. Oke, nah aku sekarang invite Kak Noel. Oke, aku sebentar ya. Halo, ada yang dari Kupang juga. Halo. Oke. Halo Kak Noel, bisa dengar suaraku? Ya, bisa, bisa. Oke, bisa iya. Nah, Siap. apa kabar Kak Noel Baik, hari baik. ini? Baik Ya, banget, sehat. sehat ya. Ya, nah kita langsung masuk aja nih ya kayak sama hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang your habit determine your future. Nah, Oke. aku baru-baru ini nih baru mulai baca satu buku nih Kak, karangan dari James Clear yang judulnya Atomic Hmm, Habit. Nah, habit itu kan yang kita tahu habit itu ya yang seperti yang kita lakukan secara reguler dan secara otomatis. Contohnya ada teman-teman yang habitnya ada kebiasaan untuk olahraga seminggu seminggu beberapa kali, atau mungkin ada juga yang punya kebiasaan baca buku tiap hari, atau mungkin juga ada juga yang mungkin hmm, punya kebiasaan ngopi atau ngeteh sebelum kerja hmm. atau sebelum aktivitas. Nah, kakak ada nggak nih kayak habit kayak gini nih? Ngopi dulu atau ngeteh dulu sebelum aktivitas? Kalau aku sih biasanya tidak ngopi, tidak ngeteh, karena nggak terlalu ini sih Mm-mm. kalau aku. Tapi biasanya kalau aku sebelum Mm-mm. beraktivitas, ya Mm-mm. biasanya cuci muka kayak gitu ya. Mm-mm. Ya kayak Oke. biasa sih orang-orang yang pada umumnya gitu sih. Oh iya, oke. Biar Ya, seger. thanks you Kak. Kalau enggak, Iya benar aduh. benar benar. Iya, kalau aku sih biasanya ngeteh ngeteh ngopi nggak tiap hari, tapi kalau Hmm. misalkan minum sebelum aktivitas minum air dulu sih supaya lebih ada semangat untuk Iya, memulai aktivitas betul, gitu ya. betul, betul. Tapi Iya, memang penting sih katanya, mm-mm. baru bangun tidur minum air putih. Iya benar. Oke. Nah, iya jadi yang kalau kita lakukan ya setelah perilaku itu udah menjadi kebiasaan kita, sering kali kalau kita nggak ngelakuin hal itu kan jadi ada rasa yang kurang gitu ya. Maksudnya karena badan udah otomatis melakukan habit dan kebiasaan Iya, gitu iya. ya. Heeh, heeh. Iya, bener. Apalagi kalau udah kayak udah selalu gitu kan, tiba-tiba ke distract sama yang lain, terus jadinya nggak ngelakuin itu, jadi kayak aneh juga ya gitu. Ada perasaan-perasaan kayak gitu, bener juga sih. Iya, Mm-mm. betul-betul. Ya. Jadi kalau menurut kakak nih kak, maksudnya kenapa sih maksudnya pentingnya habit kita untuk membentuk habit itu penting gitu? Hmm, ya ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, kalau aku berpikir sih begini ya. Karena kalau misalnya ya kita tidak bentuk habit, maka habit itu justru akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, Hmm. ini mungkin mungkin ada beberapa orang yang baru, oh bisa begitu ya. Nah, teman-teman, aku tuh juga pernah baca ya. Nah, itu dikatakan kayak gini nih. Secara saintifik, otak kita itu mencari cara itu agar dia itu mengurangi effort kita untuk membuat keputusan yang sama terus-menerus. Nah, Hmm. otak itu kerjanya seperti itu. Nah, karena itu, otak kita itu akan mencoba membuat setiap perilaku yang kita lakukan secara terus-menerus, itu secara otomatis jadi sebuah kebiasaan. Hmm. Nah, dengan begitu tubuh kita akan memberikan respon yang sama untuk hal-hal yang memang kita sudah sering lakukan begitu. Sudah rutin lakukan dan akhirnya tanpa perlu kita pikir panjang, secara otomatis itu akan kita lakukan kayak gitu. Nah, Hmm. 40% ada penelitian gini, 40% sampai 50% aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu adalah kebiasaan sebenarnya. Nah, jadi Hmm. habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan yang
terbentuk dalam hidup kita, itu pada akhirnya juga akan membentuk kita itu jadi orang yang seperti apa pada nantinya. Nah, that's Hmm. why penting untuk kita itu sejak dini itu memang kita memang memutuskan untuk kita mau membentuk habit apa. Kalau enggak akhirnya ya otak kita akan membentuk habit secara sendirinya, dengan sendirinya kayak gitu. Nah, Oke. itu sih. Jadi ya, kita yang sekarang itu ya terbentuk karena adanya habit-habit kita yang terdahulu dan apa yang kita lakukan itu membentuk kita yang menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Jadi, nah teman-teman Betul, nih, betul. jadi penting banget nih untuk kita untuk aware dengan kebiasaan-kebiasaan apa sih yang kita lakukan saat ini, meskipun itu kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Nah, nah iya bener. Kebiasaan kecil itu penting teman-teman ya. Penting karena apa ya? Dari hal yang kecil, jangan pikir itu nggak berdampak loh. Tapi ketika Hmm, kita melakukan hal yang kecil, teman-teman bayangkan deh, satu hari teman-teman melakukan hal yang kecil. Tapi kalau kita lakukan hal kecil itu selama setahun, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan menjadi impact-nya akan gede gitu loh. Ketika kita akan terus melakukannya. Contoh nih misalnya, hal hmm, yang sederhana nih. Tiap siang kita memutuskan hmm, untuk kita seneng banget misalnya makan burger. Kita misalnya hmm, seneng banget makan burger kan. Tiap siang kita makan burger. Pulang ke rumah sebelum tidur mungkin kita bercermin kan. Oh, nggak gendut kok aku. Gitu kan. Nggak gendut. Tapi hmm, tiap siang makan burger. Pulang, belum kan, belum gendut. Tapi bayangin kalau misalnya setelah setahun dan kita melakukan kebiasaan itu tiap siang kita makan burger. Kita itu nggak akan berasa kalau kita itu makin gendut. Sampai pada satu titik kita, kok ternyata double chinku udah bertambah banyak ya, misalnya kayak gitu. udah mulai tembem ya. Udah mulai tembem. Baru berasa setelah setahun. Hmm, Kayak gitu. Tapi kita hanya mulai dengan hal yang kecil setiap hari, setiap siang kita makan satu burger. Tapi itu akan impact-nya gede banget. Nah, kayak hmm, gitu. Apalagi kayak tadi aku ada penelitian yang aku udah sampaikan tadi kayak 40-50% kebiasaan kita sehari-hari itu adalah perilaku kita sehari-hari itu sebenarnya adalah habit kita. Jadi apa yang sudah terbentuk hmm, selama ini itu sebenarnya yang kita lakukan berulang gitu. Karena yaitu otak kita itu suka menciptakan habit. Agar otak kita hmm, nggak perlu setiap hari mikir keras hanya untuk hal-hal yang kecil yang setiap hari kita rutin lakukan. Nah, kayak gitu. Kayak misalnya contoh lah, kita sikat hmm, gigi setiap pagi, hmm, ya kan? Kita sikat gigi setiap pagi. Mungkin awal-awal kita mulai kebiasaan yang baik itu rutin kita sikat gigi, mungkin kita cara gosoknya kita misalnya pikirkan, oh kita gosok gini dulu, habis itu bagian dalamnya, habis itu yang kanan, misalnya gitu kan, habis itu hmm, yang di dalam daerah dekat lidah misalnya kayak gitu. Kita lakukan itu terus-menerus berulang, setahun kemudian kita akan melakukan kebiasaan itu, cara gosoknya pun akan sama tanpa kita mikir. hmm, hmm, oke. Itu cara kerja otak. Wah, menarik Menarik ya. ya. Bahas ini menarik banget. Nah, ini dari tadi yang kakak udah sebutin sih yang tadi kalau dari yang kakak ambil contoh dari makan burger yang awalnya mungkin nggak kelihatan gitu sehari dua hari nggak kelihatan tapi kalau misalkan dia bertumbuh terus ya dia bisa berprogres yang awalnya nggak kelihatan jadi makin tambah besar gitu ya. Jadi dari Betul. hal yang kita kecil kita lakukan baik itu yang positif dan bahkan yang negatif itu dia bisa bertambah besar jika dilakukan terus-menerus. Mungkin dalam beberapa Betul. waktu nggak kelihatan efeknya, tapi nggak seperti efek cabai. Kalau efek cabai kan makan langsung kerasa pedas ya. Tapi kalau Benar. misalkan yang ini, dia tuh perlahan demi perlahan. Nah, kalau kebiasaan positif, kalau misalkan kalau yang tadi kau kamu bilang kan kalau yang makan burger terus tiap hari gitu, itu kan kayaknya kebiasaan negatif ya, kalau termasuk Iya. negatif ya kalau tiap hari dilakukan gitu ya. Nah, kalau misalkan positif yang menurut aku yang bagus buat kita lakukan tuh misalkan kayak baca buku gitu ya. Mungkin Hmm, awal-awal kita baca satu buku gitu, mungkin kita nggak langsung tahu, oh kita tahu langsung segalanya, kita langsung jadi pinter, nggak juga gitu. Tapi kalau betul. misalkan kita lakukan itu secara terus-menerus, tiap hari baca, tiap bulan, tiap tahun, Betul. itu akan jadi em, kalau kita konsisten itu akan terus
bertambah banyak dan akhirnya kita jadi dulu mungkin saat kita ngobrol dengan orang gitu pemilihan kata kita mungkin berbeda gitu dengan yang kita yang Benar. sekarang. Mungkin yang dulu sulit mengaitkan satu topik dengan satu topik yang lain, tapi sekarang karena mungkin udah baca banyak buku dan jadi bisa lebih mengimbangi lawan bicara ya. Jadi seperti yang tadi Betul. kakak bilang gitu sih, mungkin saat di awal kita melakukannya secara sadar gitu dan aware dengan apa yang kita lakukan dengan perilaku kita, tapi lama kelamaan kita nggak perlu mikir lagi dan otomatis aja itu ya udah kita lakukan gitu. Ya, Nah, ya, ya, exactly. ya. Nah, teman-teman juga boleh ya, maksudnya kalian boleh kasih tahu nih habit-habit apa sih yang sering kalian lakukan, yang kalian lakukan di kebiasaan kalian sehari-hari gitu ya. Nah, sambil kita tunggu teman-teman lain kasih komen, nah aku mau nanya lagi nih Kak. Kan kita sering kan ya, maksudnya kepikir untuk pengen punya kebiasaan yang baik atau muncul niat hati mau melakukan misalkan di tahun baru atau bikin resolusi, tahun baru ini saya mau lakuin ini, mau lebih hidup sehat, mau makan misalnya makan sayur lebih banyak lagi, makan buah, ya pokoknya intinya hidup sehat lah ya. Atau mungkin ada teman-teman yang bilang, saya tahun ini mau nabung gitu. Tapi pada akhirnya di akhir tahun, waktu pas kita flashback lagi, kayaknya kok kayak belum ngelakuin apa-apa gitu. Nah, kalau menurut kakak nih, gimana sih kita mulai eksekusi rencana membangun kebiasaan-kebiasaan tadi itu? Hmm, kalau aku pikir yang pertama dan yang paling utama itu kita Hmm. harus ubah mindset dulu sih. Ubah mindset tentang eh, membangun kebiasaan. Maksudnya apa? Hmm. Nah, banyak orang hari-hari ini tuh seneng yang instan, ya kan? Cepet, Bener. ya kan? Terus mau kaya cepet, pengen kayanya Hmm. cepet, gitu kan? Mau banyak duit tapi pengen cara yang cepet, gitu. Mau Hmm. pinter, pengen cara yang cepet. Mana ada misalnya kayak gitu kan? Mau punya pengetahuan yang banyak, emang kayak komputer Hmm. disuntik gitu data terus otak kita langsung punya pengetahuan yang banyak kan nggak mungkin gitu kan. Jadi yang pertama ya, mungkin mindset kita yang harus kita ubah yaitu adalah jangan pernah pikir kita bisa mendapatkan sesuatu itu dengan instan. Semua itu butuh proses, gitu. Semua itu butuh proses. Nah, dan yang kedua, yang mungkin aku bisa saja saya ke teman-teman adalah gini. Jangan terlalu muluk-muluk. Mulai Hmm. dari hal yang kecil, gitu loh. Jangan terlalu pikir, oke, dari yang awal tidak pernah rutin baca buku, terus pasang target Hmm. 1 minggu, aku mau baca 1 buku. Itu kan susah ya. Satu bab pun Hmm. belum tentu selesai dalam 1 minggu misalnya Benar. kan. Jadi jangan langsung Benar-benar. kayak mau rutin baca buku, oke, aku mau langsung 1 minggu 1 buku. Ya ampun, kayaknya itu terlalu sulit deh. Jadi jangan gitu ya. Think big ya. Kita bisa berpikir besar, tapi start small ya. Jadi Hmm. set your big goal and list your small steps. Ya, jadi jangan langsung ambil Hmm. langkah yang gede banget, jangan. Kecil-kecil dulu gitu loh. Karena tadi ya kan, yang tadi juga aku udah ilustrasiin dengan burger itu ya. Jadi Hmm. hal yang kecil itu pun, langkah kecil itu pun, tapi kalau kita bisa selesaiin tiap secara rutin dan menjadi kebiasaan yang baik, itu akan sangat berdampak besar pada nantinya. Gitu sih. Wah, ini bagus banget. Jadi mulai dari langkah kecil ya, Kak ya. Maksudnya kita boleh berpikir Betul, besar, betul. tapi kita untuk memulai langkah itu ya kita mulai dari hal-hal yang kecil. Aku jadi keinget deh waktu dulu, aku pengen banget maksudnya bisa baca satu buku. Maksudnya 1 bulan 1 buku gitu. Nah, mungkin buat kebanyakan orang mungkin 1 bulan 1 buku ya gampang aja gitu. Nah, kalau aku, karena aku dulu nggak biasa aja dengan buku dan aku pengen mencoba membangun habit itu. Kalau aku caranya jadinya eh, di bulan pertama itu di hari pertama di bulan itu aku tulis di hari pertama aku mau baca dari halaman 1 sampai 10 di hari pertama. Di hari kedua aku mau baca dari 11 sampai 20. Jadi maksudnya ya Wow. aku udah setting gitu. Aku setting dan maksudnya aku nggak banyak-banyak nggak langsung aku harus langsung 1 bab selesai atau 3 bab Ya, selesai 1 hari gitu. Nggak gitu. Jadi dan dari saat itulah aku jadi belajar sih, oh ya kalau misalkan pelan-pelan
itu jadi kita tuh lebih bisa mau ngerjainnya tuh juga lebih dengan senang hati kalau makin kecil, dari kecil, sorry, dari awal Betul, kecil dulu makin seneng gitu. Tapi kalau misalkan dari awal udah banyak gitu langsung kayak dari hati tuh bener, udah kayak nolak, aduh males deh kayaknya gitu. bener, 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 bener. Karena kayak diri kita tuh merasa, Mm-mm. oh ini mah gampang lah, aku bisa selesaiin gitu loh. Tapi dengan kepercayaan diri itu akhirnya Mm. kan bener kita bisa selesaiin dan akhirnya goal kita tercapai gitu loh. Iya kan? Hmm, menarik, menarik. Tadi kakak juga ada sempat mention sih tentang ubah mindset kita karena kita seringnya terbiasa untuk maunya instan. Jadi sering lupa kalau misalkan segala sesuatu tuh butuh proses sebenarnya. Aku jadi keinget ya satu buku yang pernah aku baca. Jadi coba kita bayangkan ya teman-teman, coba bayangkan dan kakak juga boleh bayangkan nih. Kita sendiri kalau misalkan kita ada di satu kamar dan di kamar itu ada satu bongkahan es yang ada di atas mejanya. Nah, di dalam kamar itu misalkan dingin ya, di kamar itu dingin, di saat itu Hmm. misalkan suhu kamarnya pertama 20 derajat lah. Esnya itu masih ada, masih biasa aja gitu. Nah, tapi kita naikin derajatnya 26, 27, 28, 29, mungkin kita masih melihat bongkahan es itu tuh masih di situ, belum kenapa-napa, tapi tunggu dia di derajat ke 30, 31. Nah, mungkin udah ada mulai perubahan nih, udah mulai es itu mulai meleleh. Jadi dari awal yang perubahan 1 derajat, mungkin nggak terlalu berasa, nggak terlalu kelihatan perubahannya. Tapi kalau misalkan tapi itu nggak berarti dia diem, tapi dia sebenarnya sedang berubah juga ya. Jadi Betul, begitulah dengan betul, habit kecil dan habit kecil yang baik maupun yang buruk, awalnya nggak kelihatan betul, di betul. kita, tapi dia secara perlahan-lahan itu berprogres dan seperti efek bola salju kalau menurut aku sih. Jadi kalau digulung Hmm. terus makin Ya, dari ya, kecil besar besar dan ya mulai sesuatu itu yang kalau dari yang kakak tadi bilang itu mulai sesuatu dari kecil dan kalau digulung terus kan jadi akan jadi besar ya. betul, betul. Setuju, setuju sih. Menarik Hmm, itu, oke. menarik. Itu ilustrasi yang menarik. Iya, oke. Nah, Kak, sekarang kan kita sering pikir ya, maksudnya pengen rubah satu kebiasaan. Misalkan kita sering kebiasaan nunda-nunda pekerjaan deh. Atau misalkan sudah mepet deadline, kita baru mau kerjain. Atau mungkin sering numpuk pekerjaan rumah, sampai pada akhirnya numpuknya banyak gitu. Kita tahu itu salah, tapi kita masih kerjain, Kak. Nah, kalau menurut Kakak ini, Betul. bagaimana sih cara kita ubah satu habit yang pengen kita ubah ini? Iya, iya. Aduh. Ada satu fakta ya yang perlu kita tahu bahwa kita itu tidak bisa hanya membiarkan hidup itu berjalan begitu saja, semua berjalan seperti biasa, dan tiba-tiba, cring, simsalabim, kita punya habit yang baik. Itu never happen, gitu ya. Nggak Mm-mm. pernah terjadi seperti itu. Nggak pernah, there is no such magic in our life, gitu ya. Jadi tiba-tiba habit kita berubah dengan sendirinya itu nggak mungkin gitu loh. Kita perlu usaha, perlu perjuangan. Nah itu fakta yang Mm. perlu kita sadari sebelum kita mau berusaha untuk mengubah habit kita. Nah mungkin kalau dari aku ya, apa sih Mm. langkah yang kita bisa lakukan begitu? Nah kalau dari aku yang aku pikirkan adalah begini sih. Habit itu teman-teman adalah pertemuan antara kebutuhan dan perilaku. Ya, Mm. saya ulangi ya. Habit itu adalah pertemuan antara kebutuhan dan perilaku. Jadi, habit itu adalah hasil keputusan yang kita buat, ya, terkait dengan perilaku apa yang kita mau lakukan terhadap masalah ini. Jadi, Mm. misalnya ada masalah A, terus otak kita itu berpikir, kita Mm. itu mau berperilaku seperti apa menanggapi masalah ini. Mm. Nah, setelah sekian lama kita lakukan hal yang sama, itu akan menjadi habit. Begitu. Jadi, sadari teman-teman, perilaku apa yang selalu kita pilih, yang kita tidak ingin lakukan lagi. Itu kita harus sadari dulu. Ya. Dan kemudian, apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya sih? Ini kita harus ngeh loh. Dan yang Mm. terakhir, perilaku baik apa yang ingin kita lakukan sebagai pengganti. Itu kita harus tahu secara pasti.
Nah, mungkin ini ini Hmm. ini agak-agak ngawang-ngawang ya. Nih aku kasih contoh nih misalnya ya. Hmm. Misalnya contoh, perilaku yang ingin kita ganti. Misalnya contoh apa? Suka omong kotor, hal-hal yang tidak bermakna. Misalnya Hmm. ada sekarang istilah itu trash talk, ya, Hmm. trash talk kayak gitu. Perilaku yang ingin kita ganti. Misalnya kita orang yang suka suka banget trash talk antar secara sadar maupun tidak sadar. Nah, terus kita misalnya mikirin kebutuhan yang terhubung itu apa sebenarnya? Kebutuhan yang ada di balik itu sebenarnya apa? Sampai kita itu berperilaku seperti itu. Misalnya contoh, kita pengen diterima oleh teman kelompok kita. Sebab semua orang di kelompok itu ngomong kotor. Jadi kalau aku nggak ngomong kotor rasanya aneh. Misalnya gitu ya. Jadi Hmm. ya udah, aku akhirnya ngomong kotor. Aku responi kebutuhan itu, kebutuhan aku pengen diterima itu dengan cara ya aku ikut ngomong kotor. Kayak gitu. Jadi kalau waktu kita tanya, kenapa? Ya karena saya mau diterima di kelompok itu. Terus kita jangan berhenti sampai situ teman-teman. Kita nanya lagi lebih dalam. Kenapa kita harus tergabung di kelompok itu? Kenapa harus kelompok itu? Ya, misalnya contoh jawabannya. Ya karena ini adalah kelompok yang paling keren di kampus. Ini adalah kelompok yang paling eksis di tempat kerja misalnya. Geng yang paling eksis. Aku mau dong jadi anggota di situ. Biar aku juga bisa Hmm. terlihat keren, aku juga bisa tergolong orang-orang yang keren dan eksis di kampus maupun tempat kerja. Misalnya alasannya kayak gitu ya. Terus kita Hmm. tanya lagi lebih dalam. Kenapa saya harus terlihat keren dan eksis? Hmm. Ini menarik loh teman-teman. Oke. Jadi jangan jangan sampai hanya berhenti di satu problem itu, tapi kita tanya lagi kenapa ya? Kenapa ya? Terus apakah itu satu-satunya jalan supaya saya bisa keren dan eksis misalnya. Nah, terus misalnya setelah kita dapat jawaban, kemudian kita mikirin, oke, kalau gitu aku mau ganti perilaku itu dengan perilaku apa? Nah, misalnya bukan berusaha untuk tidak ngomong kotor, tapi justru apa? Oke lah, aku mau keluarlah dari kelompok itu. Dan aku mau fokus misalnya belajar lebih bagus supaya ya aku memang jadi orang yang pandai dan orang akan melihat aku memang bukan karena aku berusaha untuk jadi eksis dan keren, tapi pada akhirnya orang akan melihat aku keren karena aku pandai. Hmm. Misalnya kayak gitu kan. Hmm. Nah, kayak misalnya contoh-contoh itu hal yang bisa jadi contoh. Nah, contoh ini yang kedua ini aku mau kasih contoh hidup aku Hmm. ya. Dulu itu aku adalah seorang yang pernah merokok. Hmm. Ya, mungkin beberapa ada teman-teman di sini mungkin yang kenal saya, mungkin baru baru tahu kalau dulu seorang nol itu dulu pernah merokok. Dulu saya itu pernah merokok, teman-teman. Untungnya waktu itu belum jadi perokok berat. Ya. Kemudian saya mikir gitu loh, kebutuhannya apa? Gitu. Akhirnya saya sadar kan, oke, saya nggak mau lah merokok lagi, saya mau berhenti gitu loh. Oke, saya harus tahu dulu kenapa saya pada awalnya itu akhirnya memilih untuk merokok gitu loh. Kebutuhannya apa sebenarnya? Nah, waktu itu setelah saya mikir-mikir, jawabannya adalah saya itu pengen ikut terlihat keren. Sama kayak ilustrasi tadi. Hmm. Iya. Pengen ikut terlihat Hmm. keren. Kenapa? Karena dulu saya itu sering ngumpul sama musisi. Jadi saya ini pemain Hmm. musik ya, saya juga adalah seorang pemusik. Saya dulu Hmm. sering kumpul dengan para musisi. Nah, lihat mereka ngumpul itu apa? Ngapain? Ya, salah satunya yang paling banyak adalah ngerokok. Ngobrol sambil ngerokok. Jadi saya pikir jadi pikir saya itu adalah gini, rokok itu akan menyempurnakan tingkat kekerenan saya sebagai musisi. Kayak gitu. Nah, Hmm. rasanya kalau sudah merokok itu baru jadi musisi yang sejati gitu. Nah, padahal kan nggak gitu kan. Nah, akhirnya saya sadar, Hmm. ternyata kebutuhan utama saya itu adalah saya itu ingin diakui gitu loh. Hmm. Saya itu ingin diakui sebagai seorang musisi yang keren gitu. Kemudian saya bertanya lagi dalam diri saya, kenapa? Kenapa saya punya kebutuhan itu?
Nah, ternyata jawabannya adalah gini. Saya itu merasa diri saya itu nggak berharga kalau saya tidak jadi orang yang tidak diakui. Saya itu merasa saya itu nggak berharga kalau saya tidak diakui sebagai seorang musisi. Gitu. Jadi Noel apa adanya itu tidak cukup. Noel tanpa musik rasanya itu nggak berharga. Nah, dulu itu saya pikir kayak gitu. Hmm. Nah, akhirnya saya tahu bahwa pola pikir itu salah. Gitu. Nah, musik itu hanyalah anugerah, keterampilan yang sang kuasa itu titipkan ya buat hidup saya. Nah, kayak gitu. Jadi Noel ya harus jadi Noel apa adanya. Seorang pribadi yang punya hidup memberi berkat, punya hidup yang baik begitu. Nah, akhirnya saya putuskan perilaku penggantinya apa. Nah, perilaku penggantinya apa? Kalau lagi ngumpul sama teman musisi, saya banyak minum air, teman-teman. Hmm, oke. Jadi saya putuskan hal yang kecil. Saya nggak mutusin gini. Oke, saya mau buang semua kebiasaan ngerokok. Saya nggak mau sentuh rokok lagi. Misalnya kayak gitu. Waduh, itu rada berat ya kayaknya ya. Nah, akhirnya Hmm. apa yang saya lakukan? Saya putuskan adalah setiap kali ngumpul sama teman-teman, saya minum air yang banyak. Kenapa? Sebab ketika saya minum air putih yang banyak, jadinya sering ke toilet kan. Nah, waktu sering ke toilet, Hmm. jadinya saya nggak fokus liatin mereka ngerokok. Gitu loh. Karena waktu Oke. saya fokus Hmm. liatin mereka ngerokok, jadi kayak, aduh, pengennya satu batang lah gitu. Atau, ya bolehlah sedikit lah, 2 kali, 3 kali isep nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau saya alihkan Hmm. perhatian, ya itu bisa jadi ngebantu saya untuk akhirnya ya udah saya nggak lihat mereka ngerokok gitu. Saya sering-sering ke toilet jadinya. Akhirnya dengan sendirinya akhirnya berkurang. Walaupun nggak langsung Hmm. nggak sama sekali gitu nggak sih. Berkurang berkurang pada akhirnya ya udah aku nggak ngerokok lagi sekarang. Oke. Wah, menarik banget nih dari ceritanya Kak Noel nih. Jadi dulu Kak Noel itu sempat sering, ya aku baru tahu bahkan Kak Noel dulu pernah merokok juga, pernah merokok. Nah, jadi dari saat itu dari pemikiran Kak Noel dengan merokok itu dapat lebih bisa diterima dan diakui sebagai musisi ya. Namun waktu pas Kak Noel sadar pola pikir itu salah, ya Kak Noel mulai berubah. Dan rokok itu tidak mendefinisikan identitas Kanoel, tapi Kanoel Betul. bisa memaknai bahwa identitasnya itu ya sebagai seseorang yang bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkat buat orang lain gitu. Dan Iya. yang aku tangkap dari cerita Kanoel ini saat maksudnya untuk pertama kali merubah kebiasaan itu tuh kita harus mulai sadar dulu, harus mulai aware dulu dengan identitas pribadi kita juga. Maksudnya kita harus Iya. tahu dulu gitu ya. Maksudnya hal apa yang mau kita rubah gitu. Dan tadi dari Kanoa aku juga belajar kita harus tanyakan, refleksikan lagi ke diri kita. Misal, kenapa sih? Kenapa? Dari tadi kan Kanoa selalu nanya Iya. kenapa, kenapa. Dan Betul. Betul. saat sudah tahu kenapanya, langsung kita harus cari solusinya apa nih? Oh, solusinya kalau tadi Yes. Kanoa ya cari perilaku penggantinya gitu. Kalau perilaku penggantinya Kanoa itu ya lumayan efektif sih. Maksudnya banyak minum jadi ke toilet jadi nggak ngeliatin, nggak ngeliat orang-orang melakukan itu, jadi maksudnya kan jadi teralihkan fokusnya ya. Nah, Betul. aku jadi Betul. teringat sih karena mata kita itu indera indera yang sangat powerful dan kuat. Jadi kalau kita tuh bergantung dengan mata kita. Jadi kalau misalkan kita makin melayangkan ke sesuatu hal yang menggoda, kita makin tergoda. Tapi kalau misalkan kita Nah, coba alihkan fokus kita, ya keinginan itu tuh mungkin akan lebih melemah gitu ya. Jadi nih guys, hati-hati betul. kalau Betul. misalkan dengan mata kita atau penglihatan kita, karena kalau kita nggak hati-hati jadi bisa gampang jatuh ke perilaku-perilaku yang sebenarnya dari hati kecil kita sih nggak mau lakukan itu, tapi ya kita jadi makin tergoda dan akhirnya kita jadi menyesal gitu ya. Nah, Betul. menarik nih. Betul. Nah, Kak, aku pengen nanya-nanya lagi nih, Kak. Kalau misalkan nih dalam proses Kak Noel membentuk habit baru, misalkan tadi dari tidak merokok, dari merokok jadi tidak merokok gitu ya. Mungkin awal-awal kan sepertinya gampang ya. Nah, terus gimana sih Kak supaya kita bisa lebih konsisten gitu dalam melakukannya itu? Supaya Nah, kita tuh nggak gampang jatuh ke kebiasaan lama kita. Kan kita kayaknya oh awal-awal mungkin cepet nih enak nih, oh kerjain deh kerjain, maksudnya semangat gitu, tapi di tengah-tengah mungkin hmm, ada kecenderungan aduh pengen balik aja deh yang ke dunia lama gitu. Nah, kalau kakak gimana kak? betul betul. Nah, kalau dari pengalaman aku sih ada
ada dua hal sih sebenarnya ya. Yang pertama adalah jangan pernah merasa diri kita itu jagoan terus kita mau berjuang sendiri Hmm, gitu. oke. Kita harus punya, nah ini hal yang prinsip ya teman-teman. Kita harus punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita itu tidak mampu berjuang sendiri lepas dari kebiasaan buruk gitu. Kita harus punya kerendahan. Jangan berusaha jadi jagoan gitu loh. Ah, saya bisa lah gitu loh. Akhirnya ya kita berjuang dengan diri kita sendiri, akhirnya ya alhasil kebanyakan sih nggak akan berhasil begitu. Nah, Mm-mm. kita harus punya itu kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita itu nggak mampu. Kemudian kita juga perlu kejujuran. Kita akui bahwa Hmm, kita nggak mampu, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi akui kepada orang terdekat kita atau orang yang kita hmm, percaya. Ya, kalau saya istilahnya itu biasa sparring partner. Ya, hmm, kita hmm, harus kita harus punya sahabat-sahabat, sparring partner yang bisa mensupport kita juga. Dan kita harus jujur kepada dia, gitu loh, bahwa oh aku nggak mampu nih, aku pengen berhenti nih, misalnya kayak contoh aku pengen berhenti merokok nih, tapi susah banget gitu kan, aku pengen berhenti merokok. Dan yang paling penting bukan hanya jujur kepada sparring partner kita, tapi jujur sama yang di atas, ya minta hmm. minta yang di atas itu ampuni kita gitu loh atas kebiasaan buruk kita. Dan akhirnya yang terakhir kita terima pertolongan yang teman kita tawarkan misalnya dengan penuh kerendahan hati begitu ya. Jadi jangan pernah berjuang sendiri ketika kita mau lepas dari kebiasaan buruk. Sama yang kedua, jangan cepat menyerah ya. Jadi sebelum mengusahakan perilaku pengganti, selalu usahakan diri kita itu menemukan akar permasalahan kita itu apa sih, ya kan? Nah, kemudian kita perlu tahu ini, semakin dalam ya. Maksudnya ada lagi nih. Hmm, Semakin banyak pertanyaan kenapanya itu hmm. menandakan sebenarnya permasalahan kita itu lebih deeper, lebih dalam dari apa yang sebenarnya kita pikirkan pada awalnya, gitu. Waktu kita tanya kenapa ya, oh ternyata karena ini. Terus kita tanya lagi kenapa harus begitu, oh ternyata karena ini. Oh karena ini. Makin terbuka tuh lapisannya, makin dalam terus. Nah, jadi kita makin tahu sebenarnya kita itu kebutuhannya yang paling dalam itu akar permasalahannya apa. Nah, dan semakin dalam membutuhkan waktu yang semakin lama. So that's why Hmm. jangan cepat menyerah gitu loh. Ketika sekali gagal, aduh emang gue nggak bisa lah ya udah ngerokok aja terus. Hmm. Jangan. Sekali Oke, gagal ya nggak apa-apa. Tapi coba lagi gitu, coba lagi gitu. Dan tentu ya oke. kembali kayak yang pertama Hmm. jangan berjuang sendiri gitu sih. Oke, thank you banget nih Kak. Jadi ya saat kita mau membentuk habit baru atau mau mengubah habit yang buruk itu ya, pertama kita harus punya prinsip yang benar dulu ya. Pertama ya ubah mindset kita, perbaiki mindset kita dan dari Kakak tadi aku dapetin kita harus cari akar permasalahan kita tuh apa gitu. Dan kita harus sadar kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita butuh orang-orang sekitar kita yang dan Kakak yang tadi bilang sparring partner ya untuk yang Betul, mendukung kita dan yang tidak kalah pentingnya ya kita harus minta butuh pertolongan Tuhan juga yang untuk mengubahkan diri kita ya. benar. Oke, wah thank you banget nih Kak. Dan karena kan saat dalam prosesnya pasti nggak gampang ya, pasti butuh waktu juga perbaikannya. Tapi kita tetap harus percaya bahwa kita bisa pelan-pelan berubah jadi lebih baik lagi tentunya dengan dukungan dari orang lain dan tentunya juga dukungan dan pertolongan dari Tuhan juga ya. Betul, betul, Oke, betul. nah, aku pengen nanya lagi nih Kak. Menurut Kakak nih habit-habit kita, wah udah nggak keras, udah jam 7.30 nih Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau Oke, menurut siap, Kakak siap. nih, habit apa sih yang kita perlu bangun dan habit apa yang perlu kita rubah menurut Kakak? Oke, eh, salah satu, mungkin aku sharing lah ya. Salah Hmm, satu
habit yang aku sendiri bergumul ya Hmm. adalah seringkali itu suka menyendiri atau suka Hmm. menarik diri, ya, suka menarik diri. Nah, teman-teman jangan pikir menyendiri itu nggak ngapa-ngapain, itu bukan Hmm. kebiasaan, itu kebiasaan, teman-teman. Jangan Oke. pikir kayak itu hanya sekedar pelarian. Nah, setiap Hmm. kali ada masalah, kita pelarian, kita menyendiri, itu kebiasaan. Iya kan? Karena otak kita itu udah Hmm. secara otomatis ada masalah. Oke, masuk kamar. Ada masalah. Hmm. Oke, masuk kamar. Kayak gitu. Itu kebiasaan, teman-teman. Nah, eh, itu mungkin ya perlu kita pertimbangkan ya untuk kita coba pikirkan Hmm. ya apa perilaku pengganti yang kita bisa lakukan atas hal itu. Nah, apalagi kita tahu bersama bahwa kita itu sebenarnya diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Kita itu makhluk Hmm. sosial dan akhirnya kita sadari kita perlu bangun habit untuk bisa terhubung dengan orang lain juga. Ya, kita perlu bangun habit untuk kita bisa terhubung dengan orang. Tujuannya apa? Sebenarnya teman-teman, ketika kita terhubung dengan orang, kita sebenarnya itu sedang menemukan obat untuk jiwa kita. Ketika kita menemukan sparring partner, ketika kita menemukan sahabat, ketika kita menemukan besties kita, orang terpercaya kita, sebenarnya kita itu sedang menemukan obat untuk jiwa kita. Saat kita ada masalah, ya, ada yang bilang menyendiri itu jadi lebih tenang. Oke, di dalam waktu-waktu Hmm. tertentu itu mungkin ya make sense begitu ya. Untuk beberapa waktu mungkin ya kita akan bisa jadi tenang. Namun setelah sekian lama kita menyendiri terus, mulai itu pikiran akan kemana-mana, pikiran yang Hmm. aneh-aneh itu mulai datang. Memanglah kamu itu bego, memanglah kamu itu nggak berharga. Udahlah akhiri hidupmu aja. Nah, misalnya kayak gitu. Hmm. Nah, itu kan parah kan jadinya gitu. Nah, Hmm. dengan kita punya kebiasaan seperti itu ya kita perlu ubah, kita perlu terhubung dengan orang lain. Begitu, jangan sampai pemikiran-pemikiran aneh itu justru yang mengontrol hidup kita, tapi kita harus mengontrol Hmm. diri kita dengan cara ya kita terhubung dengan orang lain gitu. Ya, tentu dengan orang yang positif ya. Ya, jangan jangan dengan orang yang akhirnya ya memang begitulah bro, udah inilah ngerokok dulu lah gitu, kita minum Hmm. sedikit gitu misalnya. Ya, Hmm. sama aja. Jadinya kan pelariannya, perilakunya yang lain justru juga tetap negatif gitu kan. Tapi jangan cari orang yang positif. Cari orang yang istilahnya itu punya aura Hmm. positif, punya energi positif yang selalu siap untuk juga membagi kepada kita energi positif dia gitu. Jadi akhirnya hati kita jadi lebih cepat tenang, pikiran kita pun jadi mulai lebih cepat dicerahkan begitu. Kemudian kita bisa menemukan solusi-solusi yang lebih baik atas masalah kita. Misalnya contoh kayak gitu. Kayak Iya. gitu sih. Oke, wah aku baru menyadari, baru baru sadar nih Kak, bahkan dengan kita menarik diri, itu pun juga bisa jadi salah satu kebiasaan kita menarik diri dan nggak jadi sibuk dengan dunia kita sendiri. Dan apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini ya sangat gampang sekali sih untuk menarik diri gitu ya, sibuk dengan dunia kita Benar-benar. sendiri dan ya tadi yang tadi Kakak bilang itu sih benar banget kita harus bangun habit untuk terhubung dengan orang lain gitu ya. Karena dengan saat kita terhubung dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang juga mau berkembang dan mau upgrade diri. Dan dengan seperti itulah kita jadi bisa lebih terpacu dan terpengaruh dari dia ya. Betul, betul. Nah, Benar-benar. oke, nah nih ya Kak, yang terakhir nih, ada nggak Kak tips and trick untuk teman-teman hati yang gembira, habit-habit yang kita bisa aplikasikan yang langsung dalam kehidupan kita sehari-hari menurut Kakak? Ah, ini pertanyaan Boleh yang menarik ini. dua tiga Iya, iya, habit iya, yang menurut iya, iya, Kakak iya, iya. bisa diaplikasikan langsung. Ada satu habit yang menarik menurut saya ya, Mm-mm. yaitu berusaha untuk setiap hari Mm-mm. mengucapkan kata-kata positif kepada satu orang. Misalnya Oke. itu berupa pujian gitu ya. Mm-mm. Misalnya komplimen kepada dia, misalnya kayak gitu ya. Wah, kamu hebat ya, misalnya kayak gitu. As simple as that, gitu. Ketika rekan kerja kita
melakukan jobnya dengan sangat excellent. Wah, good job bro, misalnya kayak gitu. Hmm. Itu kebiasaan yang positif yang perlu kita bangun. Karena banyak orang sebenarnya nggak terbiasa sebenarnya melakukan hal itu. Lihat orang lain, oh iya bagus sih. Ya udah, tapi dia nyimpen aja sendiri gitu loh. Tapi dia tidak ngungkapin, Mm-mm. gitu kan. Nah, itu satu hal yang menurut aku layak kita perjuangkan. Ya, layak kita perjuangkan. Nah, terus misalnya contoh buat teman-teman yang sudah married, buat teman-teman Mm. yang sudah menikah. Eh, Coba deh setiap hari ada waktu pegang tangan pasangan kita. Oh wow, oke. Gitu. Hmm. Itu hal yang sangat Efeknya apa kecil tuh loh. Kak? Nah, Efeknya apa tuh Kak? menurut aku ya, ketika Mm-mm. kita setiap hari ya memberikan waktu ya dengan sengaja kita ketemu dia, terus kita pegang tangan dia, misalnya kayak gitu. Itu akan tentunya pasti akan memberikan efek apa? Hati kita lebih tenang, ya. Hati kita akan lebih damai karena kita tahu pasangan kita ada buat kita. Pasangan kita juga tahu bahwa kita ada buat dia. Sehingga efeknya apa? Relasi akan jadi semakin erat satu sama lain. Misalnya kayak gitu ya. Hmm. Itu hal yang positif, yang simple sebenarnya, tapi eh, layak untuk kita perjuangkan menurut aku ya. Ya itu ya selain yang lain-lain ya misalnya rajin minum air putih ya, terus setiap pagi sikat gigi, cuci muka, minimal seminggu olahraga Hmm. harus ada. Bisa itu hal-hal yang Mm-mm. sangat umum lah ya, maksudnya semua orang pasti sedang juga sedang mengusahakan ya, saya pun Sudah, terus iya bener mengusahakan banget. mengusahakan hal itu ya. Tapi mungkin itu dua Mm. hal kali ya yang aku tuh pengen ini ya ngomong, maksudnya pengen cobalah kita lah, itu layak untuk kita perjuangkan gitu. Oke, berarti yang bisa teman-teman hati yang gembira boleh nih bisa langsung coba hari ini atau mungkin setelah selesai nonton IG Live kita coba sekali aja ngomong berikan kata-kata positif minimal satu orang ke mungkin bisa ke orang tua kita atau mungkin bisa ke teman kita atau mungkin ke orang-orang terdekat kita dan kita lihat efeknya apa. Mungkin awalnya mungkin ih ini orang kenapa kok bisa tiba-tiba berubah gini gitu. Iya, Tapi it's okay gitu. Ya nggak apa-apa juga, it's okay. Meskipun yang maksudnya nanti orang lain nganggap kita ini orang kenapa gitu. Tapi mungkin seperti yang tadi bilang kalau kita mulai dari pertama sehari, 2 hari, 3 hari dan kalau misalkan itu udah menjadi kebiasaan, ya orang itu akan merasa oh ya udah oke. Jadi maksudnya kita senang, orang itu pun juga senang dan semuanya jadi senang dan hati kita semua jadi bergembira sesuai dengan IG betul. kita. Oke, thank you banget nih Kak. Siap, Thank you siap. banget tentang obrolan kita hari ini dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari yang tadi Kak Noel udah bagikan ke kita bahwa pembentukan dari satu kebiasaan dan perubahan satu kebiasaan itu butuh proses. Kita nggak bisa mau langsung yang instan-instan aja gitu. Kita butuh proses dan dalam proses itu kita butuh dukungan dari teman-teman, dari lingkungan sekitar kita dan juga kita butuh pertolongan dari Tuhan juga yang pencipta kita gitu dan tadi dari obrolan kita juga kita udah bahas bahwa segala sesuatu untuk mau merubah atau membentuk satu habit ya kita butuh mulai dari hal-hal yang kecil meskipun awalnya nggak kelihatan tapi by proses itu seperti efek bola salju yang dia terus Ya, multiply makin bertambah terus bertambah dan akhirnya kita berubah dan ya kita harus kembali lagi seperti tadi kita nggak bisa berjuang sendiri dan kita butuh konsistensi dan jangan gampang menyerah. Thank you banget ya betul. Kak Noel udah sempetin waktunya ngobrol-ngobrol dengan kita. Semoga dari Sama-sama. pembicaraan kita hari ini kita dapat maksudnya obrolan kita dapat bermanfaat bagi para sobat hati yang gembira yang mungkin sedang berjuang untuk membangun habit baru dan buat aku juga yang sedang berjuang membangun habit dan merubah habit-habit yang harus kuperbaiki Aku gitu. juga. Iya, sama-sama lah kita agak-agak. Ya, oke, sampai sini dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih teman-teman hati yang gembira. Kalau misalkan ada yang belum sempat dengarkan IG Live secara live, bisa lihat di IGTV kita nanti ya. Oke, tetap semangat dan terus berjuang. Sampai jumpa semuanya. Thank you, Kak. Bye-bye. Sama-sama. Thank you. Bye semuanya. Iya.